Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak cerdas milenial menyapa kembali. Pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas tentang hal yang sedang terjadi atau fenomena yang terjadi khususnya pada peternak ayam petelur, baik itu di wilayah kita secara spesifik dan wilayah Indonesia secara umum. Nah, apa yang terjadi? Yaitu harga telur anjlok lagi. Harga telur memang sangat fluktuatif dan sulit kita baca, sulit kita tebak. Ini merupakan suatu tantangan berat bagi seorang peternak untuk mempertahankan diri sebagai seorang peternak. Nah, sekarang ini sudah banyak kita dengar teman-teman kita, teman-teman peternak yang sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai ayamnya untuk kebutuhan pakan saja, apalagi untuk keperluan si peternak tersebut. Banyak yang lelang ayam, banyak yang lelang kandang dan sebagainya. Ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi kita yang jika ingin bertahan sebagai seorang peternak. Nah, yang paling parah lagi, sekarang ini kita dengar-dengar teman sudah banyak yang beralih profesi dari peternak menjadi peternak sapi, peternak kambing dan sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak yang mengatakan kondisi saat ini merupakan seleksi alam. Betul, tetapi jangan kita yang termasuk yang terseleksi. Nah, dalam video kita kali ini kami akan mengupas dan memberikan trik jitu sebagai seorang pebisnis atau sistem yang akan kita gunakan untuk mempertahankan diri. Jadi kapasitas kita sekarang ini adalah untuk bertahan dulu. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan aset kita baik berupa kandang maupun berupa ayam dan jati diri kita sebagai seorang peternak ayam. Nah, trik-trik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan video ini mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban atau pikiran kepada teman-teman dan mungkin bisa dipraktikkan di kandang sendiri. Baik, kita lanjut. Trik yang pertama yang harus kita lakukan adalah maksimalkan performa dan stabilkan performa Anda. Sebagai seorang peternak sudah barang tentu performa merupakan suatu tonggak dasar keberhasilan. Ya, jadi seorang peternak petelur bagaimana mempertahankan produksi puncak yang misalnya kalau sudah tembus di angka 90% up, itu harus kita pertahankan dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Paling tidak kalau sudah produksi kita bagus, produksi kita aman, jadi ada barang yang akan kita jual. Walaupun seyogianya pada saat ini saat ini telur sedang banyak numpuk di perkandangan. Tapi ini bukan suatu hal yang tidak memungkinkan untuk kita untuk surut. Justru kita harus bangkit dengan cara maksimalkan performa ini. Bagaimana supaya performa atau produksi kita tetap stabil di angka 90% up. Jadi dengan 90% up itu asumsi kita paling tidak setidaknya per hari dia bisa memberikan dirinya untuk kebutuhan makannya si ayam. Itu yang pertama. Jadi pertahankan performa dan stabilkan performa Anda. Yang kedua, minimalisir operasional. Jadi ini juga trik yang kedua yang harus kita lakukan dengan meminimalisir operasional. Operasional yang tidak menyangkut di internal kandang itu harus kita minimalisir. Misalnya, setidaknya kalau kemarin kita bisa memberikan vitamin dengan asal, sekarang ini kita harus mikir-mikir dulu. Mikir dalam arti sekebutuhan si ayam. Jangan dibanjirkan. Nggak ayam sakit atau tidak butuh ini, tidak butuh itu diberikan, ini juga menjadi suatu tantangan. Jadi harus kita pikirkan matang-matang untuk memberikan, untuk mengeluarkan sebuah dana operasional. Nah, yang kedua operasional misalnya tenaga kandang. Setidaknya kalau seandainya di kandang kita merasa banjir atau terlalu banyak pegawainya, mungkin dengan memangkas atau mengurangi pekerja tersebut atau mengurangi gaji bila perlu. Ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kita minimalisir operasional, setidaknya akan membantu biaya yang seharusnya kita gunakan untuk operasional bisa kita alihkan untuk kebutuhan pakannya ayam harian. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah sharing dengan peternak yang lain. Sharing di sini bertujuan untuk mencari informasi terkait dengan pasar telur saat ini. Bagaimana ke depannya, apakah akan tambah turun atau akan ada ancang-ancang akan naik. Nah, di sini dengan setelah kita sharing dengan banyak peternak yang lain, maka kita punya modal. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berani untuk mengendapkan atau membekukan telur kita dengan mencari tambahan dana luar? Atau haruskah kita lelang dengan harga yang ada pada saat itu?
Ini merupakan trik yang harus teman-teman peternak lakukan. Jadi sering-seringlah sharing atau mencari informasi terkait dengan pasar atau kondisi pasar yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi kalau sudah kita tahu kondisi pasar di luar sana, apa yang harus kita lakukan? Jual lelang atau bertahan. Kemudian yang keempat, lakukan klasifikasi hasil produksi. Maksudnya, pada waktu teman-teman sudah terjadi hal seperti ini, fenomena banjir telur, teman-teman harus lakukan klasifikasi. Maksudnya begini, tanggal sekian produksi, tanggal sekian khususkan, tanggal hari ini khususkan, tanggal hari ini khususkan. Tujuannya adalah pada waktu kita ingin mengurangi stok barang kita atau stok telur kita akan mendahulukan telur yang duluan dihasilkan atau duluan yang produksi, supaya untuk meminimalisir kerusakan atau telur-telur yang rusak yang sudah tidak layak konsumsi. Jadi kalau sudah kita klasifikasikan, pada waktu hari-hari berikutnya kita akan tahu mana telur yang harus kita dahulukan untuk dikeluarkan. Nah, kalau seandainya pahit-pahitnya, misalnya pada hari yang sudah kita targetkan, misalnya 1 bulan, ternyata telur ini masih mengendap, setidaknya kita sudah ambil sikap dengan cara melelang telur daripada menjadi barang rusak. Itu maksudnya. Jadi kita harus klasifikasikan telur itu per harinya, supaya kita tahu berapa hari dia mengendap di dalam gudang atau di dalam kandang, sehingga kita tahu estimasi ke depannya berapa lama telur kita akan bertahan supaya layak untuk dijual kepada pengepul atau konsumen. Yang terakhir, jual telur kita sekebutuhan pakan. Nah, ini merupakan trik jitu yang terakhir yang saya rasa cukup mumpuni untuk membantu bagaimana supaya kita tidak kelabakan di dalam membelikan kebutuhan pakan si ayam. Karena kita tahu bahwa ayam itu taunya makan tiap hari. Jadi kalau dia sudah taunya makan, kita sebagai peternak ini harus mengambil langkah sikap bagaimana supaya kita mampu untuk membelikan ayam itu pakan. Nah, kalau seandainya kita pinjam sana pinjam sini dan sudah mentok, maka alternatif terakhir adalah kita jual telur atau barang yang kita miliki itu sekebutuhan si ayam tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah kita klasifikasikan telur yang akan seandainya sudah terlalu lama mengendap, mau tidak mau kita harus jual dengan cara dilelang atau berapa harga maksimal pada saat itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah teman-teman yang harus diperhatikan dan harus dilakukan untuk mampu bertahan supaya tidak terkena dengan seleksi alam yang mungkin saat ini sedang kita alami sebagai seorang peternak. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan video singkat kita kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua, dan silahkan teman-teman praktikkan supaya kita mampu bertahan, mampu berjuang di masa-masa sulit sebagai seorang peternak telur saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video kita kali ini dapat bermanfaat sekali lagi. Dan kepada teman-teman yang menonton video ini, jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan beri nyalakan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan info-info atau video-video kami berikutnya di Peternak Cerdas Milenial. Dan berikan komentar Anda yang perlu supaya kami tahu sejauh mana dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.